kembali saya Wisa Selvia Nurani hadir di sini di dalam program News. Dan kali ini dalam talk show kali ini di edisi hari Kamis 12 November 2020 saya ditemani dengan idola saya ya. Ini adalah wanita yang luar biasa yang selalu menginspirasi. Beliau adalah Presiden Global Network Indonesia dan juga Ketua Umum Granita Gerakan Wanita, juga seorang dosen leadership dan entrepreneurship. Selamat sore Ibu Dian. Selamat sore. Dianawati. Iya. Iya, ketemu lagi ya Bu ya? Iya. Jangan bosan Bu. Selamat sore. Iya. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya Ibu ketemu lagi, seneng banget ya Bu ya. Iya. Karena gini Bu, Wis itu paling suka banget gitu ya Bu dengan power of mama gitu ya. Oh, iya. Gitu. Dan Ibu adalah salah satu yang menginspirasi saya. Karena gini pemirsa Cipanas TV, meski sebagai seorang wanita bukan berarti tidak memiliki kapasitas yang sama dengan seorang laki-laki. Pada saat sekarang ini sudah sangat banyak sekali sederetan wanita yang menjadi pemimpin di dunia. Salah satunya adalah Ratu Elizabeth yang juga sebagai idola saya. Begitu banyak kekacauan yang terjadi di dalam keluarganya gitu, dengan adanya perpisahan putra putrinya, kemudian juga kekacauan dalam sejarah kehidupannya, tapi beliau masih tetap tegak sebagai seorang Ratu Inggris, Ratu Elizabeth begitu ya Bu. Dan saya melihat Ibu juga sebagai seorang wanita yang tegak gitu ya Bu ya. Terima kasih. Iya, Ibu berbicara tentang leadership dalam untuk seorang wanita ya Bu ya. Sekarang menjadi sesuatu yang memang luar biasa gitu, dan ini adalah salah satu emansipasi wanita di zaman sekarang gitu. Nah ini ada satu yang lagu itu yang terjadi kehebohan. Salah satunya adalah dengan kita melihat pemilihan presiden di Amerika pada saat ini Bu. Dan secara pribadi sih saya sangat mengapresiasi nih Bu, Joe Biden luar biasa gitu ya Bu ya. Bisa mengalahkan rivalnya gitu ya Bu ya, yang kemarin bertahan. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Iya, Mungkin karena Ibu kan sudah lama berada di Amerika ya Bu ya, pernah ya Bu? Betul. Iya. Ya saya juga sebetulnya kan dari awal sangat mendukung Joe Biden ya. Jadi lucu, waktu pas Donald Trump masa kampanye 5 tahun yang lalu, itu anak saya itu sampai nggak makan Pizza Hut dan nggak makan beberapa produk yang mendukung Donald Trump, saking kepingin Donald Trump itu nggak usah jadi presiden deh gitu kan. Jadi pas kemarin kami sekeluarga sangat mendukung Joe Biden ya, karena saya juga kepingin ada suasana baru lah. Memang mungkin secara ini Joe Biden juga bukan seseorang yang luar biasa banget gitu kan, biasa-biasa saja gitu kan. Tapi mungkin akan lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Jadi minimal anak-anak saya bisa makan pizza lagi. Apalagi wakil presidennya itu yang sangat luar biasa juga kan, Kamala Harris itu kan perempuan pertama yang jadi wakil presiden Amerika ya. Dan juga kebetulan beliau juga turunan Asia gitu kan. Jadi ini sangat fenomenal dan sangat membuktikan bahwa orang Asia itu hebat-hebat, perempuan itu juga hebat-hebat gitu kan. Kenapa tidak? Kalau misalkan mereka memang bisa memimpin ya, gitu loh. Ini sangat menginspirasi buat pergerakan perempuan Indonesia juga gitu. Jangan malu untuk maju sebagai pemimpin. Ayolah gitu loh. Kita punya kapasitas. Iya. Tapi mungkin begini ya Bu, karena kita mungkin berada di wilayah timur gitu ya Bu ya. Kadang masih ada pendapat seperti ini. Kalau seorang pemimpinnya itu seorang wanita, karena mungkin perempuan itu lebih dominan, perasaannya katanya begitu ya Bu ya. Apa itu memang pengaruh gitu, entah itu mitos atau fakta ya Bu ya. Tapi kadang-kadang selalu direndahkan gitu ya. Iya betul, disangkutkan bahwa kalau pemimpin seorang wanita itu memang tidak akan sebaik seorang pemimpin yang di bawah pimpinan seorang laki-laki. Ya, bagaimana Bu? Sebetulnya sih kalau masalah karakter itu kan nggak bisa
campur adukan sama gender ya. Iya. Laki-laki juga banyak yang kacau kok jadi pemimpin gitu kan, bahkan jauh lebih banyak lagi. Iya, iya. Bahkan kalau saya mau Iya. bilang frontal ya, Iya, betul. negara ini banyak sekali memubazirkan Iya. anggaran ya, Iya. menghambur-hamburkan anggaran hanya untuk menggaji pejabat-pejabat yang korup, Iya, betul. yang nggak jelas kerjanya, nggak punya program, buat apa gitu. Kalau misalkan perempuan emang mampu ya, kenapa enggak? Iya, betul. Ya kan? Iya. Kembali ke yang sedang viral kali ini ya Bu ya, wakil presiden yang dipilih oleh Joe Biden itu adalah seorang wanita Amerika keturunan Asia gitu ya Bu Iya. ya. Ini Kamala Devi Harris ya Bu ya. Iya. Juga seorang India atau India, Pakistan ya Bu ya? India. India. Bagaimana sampai beliau ini sampai berada di bawah apa ya pengamatan Joe Biden tuh Bu? Apa Iya. memang beliau itu memang sudah menonjol di dunia politik pada saat itu atau Betul. seperti itu? Kamala Harris kan dulunya jaksa agung ya, Iya, jaksa agung pertama perempuan juga di Asia ya, di Amerika. Kenapa sampai menjatuhkan pilihan kepada Kamala Harris? Karena pertama suara Asia pasti jatuh juga, suara politik hitam pasti jatuh Iya. juga. Dan itulah yang menjadi kekuatan ya. Kalau misalkan masih sama-sama orang Amerika mungkin suaranya akan terpecah. Kalau ini kan pastilah gitu, suara akan taplok ke dia semua. Saya pikir itu pilihan yang cerdas gitu. Ya. Dan saya pikir Joe Biden ini juga sangat cerdas ya Bu ya, karena Ibu kita pernah lihat kutipannya loh Bu, waktu dia berbicara dengan mengambil dia pernah mengatakan insya Allah. Betul nggak Bu tuh? Iya. Dan kemudian tujuannya untuk apa? Terus setelah itu juga Joe Biden itu selalu mengutip seperti ada sabda Rasul seperti Iya. itu. Menurut Ibu untuk apa tuh Bu? Karena kan Iya. kalau kita lihat waktu Donald Trump itu malah bertolak belakang Betul, sekali gitu. betul. Ya. Dia punya strategi seperti apa sih? Iya. Karena kan suara Islam juga banyak ya, dan kalau misalkan kita mau mendapatkan dukungan dari dunia, ya Islam itu memang luar biasa kan, Iya. masanya banyak sekali gitu. Jadi waktu pas Joe Biden berkampanye pun dia sudah berjanji bahwa dia akan memperlakukan Islam seperti agama yang lainnya, tidak akan ada diskriminasi gitu kan. Itu janjinya dia pada saat kampanye. Ya mudah-mudahan aja terrealisasi. Karena pada saat Trump itu kan agak sulit ya pergerakan Muslim di sana. Kembali ke kepemimpinan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang pemimpin, kira-kira menurut Ibu di sini untuk Kamala Devi Harris sebagai wakil presiden nanti di Amerika akan lebih dominan atau tidak Bu? Karena kalau dilihat ternyata seorang pemimpin laki-laki itu biasanya didukung penuh oleh seorang wanita gitu Bu. Keberhasilannya itu gitu, dan juga mungkin bisa jadi menjadi suatu keterpurukan juga karena seorang wanita. Kira-kira bagaimana Bu di sini untuk apa ya kinerjanya nanti untuk Kamala Devi Harris? Diharapkan sih mereka akan berbagi tugas dengan baik ya. Karena bagaimanapun juga Joe Biden itu udah sepuh ya, udah 77 tahun. Iya, 77 Jadi kalau misalkan kita hitung 5 tahun ke depan udah 80 lebih ya. Jadi mungkin juga fisiknya juga akan Ya. makin berkurang ya, ke vitalitasnya juga gitu kan. Didukung oleh Kamala Harris yang masih muda, energi, cerdas. Saya pikir sih mereka akan berbagi tugas ya dengan baik. Saya pikir sih begitu. Bu, kita melihat kalau di luar sana mungkin latar belakang atau background pendidikan dan juga keluarga sangat menunjang. Bagaimana dengan yang ada di negara kita di Indonesia, Bu? Untuk pemimpin seorang wanita, siapa sih Bu pemimpin seorang wanita? Seorang wanita yang jadi pemimpin di Indonesia kira-kira menurut Ibu yang kinerjanya luar biasa gitu? Ada tidak? Bu? Ada lah, tapi saya nggak mungkin menyebutkan nama ya. Jangan sampai saya mempromosikan seseorang. Promosikan diri sendiri Bu. Jadi banyak sebetulnya ya di Indonesia. Karena perempuan Indonesia juga cerdas-cerdas gitu kan. Tapi yang sangat disayangkan itu kan, saya kadang-kadang miris ya nonton TV gitu kan. Karena bagaimanapun juga televisi itu kan harus menjadi media Iya. pendidikan Iya, kan. betul. Tetapi apa yang terjadi, televisi itu banyak menayangkan tayangan-tayangan sampah yang betul. nggak Iya, betul. yang nggak berguna sama sekali. Kemudian juga sekarang lagi rame YouTube Iya. itu lebih lama ya prank, kemudian
kemudian tayangan-tayangan yang nggak jelas, justru yang seperti itu yang laku. Padahal kan media itu luar biasa kalau misalkan kita bisa menggunakannya untuk sarana pendidikan. Yang salah siapanya tuh, Bu? Yang salah ya kita-kitanya yang nonton lah. Iya. Karena mereka juga menayangkan kan tergantung rating. Iya, betul. Kalau misalnya rating tidak menarik ya udah, biarpun itu bagus programnya. Saya pikir sih enggak. Iya, betul. Makanya orang Indonesia itu harus cerdas dalam memilih tayangan gitu. Tapi bagaimanapun juga kembali kepada pendidikan ya. Apalagi sekarang kan lagi musim pandemi kayak gini, anak-anak nggak pada sekolah di rumah pun mereka tidak optimal. Iya. Jadi akhirnya ya kayak apa ya, anak-anak lebih banyak di rumah, tidak bersosialisasi, tidak juga sekolah ya. Tapi mudah-mudahan lah pandemi cepat berakhir. Iya. Amin, mudah-mudahan ya, Bu. Melihat pemimpin wanita sekarang sudah semakin banyak gitu ya. Menurut Ibu dilihat seperti ini tidak, Bu, bahwa laki-laki atau mungkin para suami mengeksploitasi istrinya atau wanita di Indonesia Di ini? Indonesia. Terlihat seperti itu tidak, Bu? Enggak sih, kalau saya sih, kalau itu masalah internalnya tergantung kesepakatan. Kalau saya bilang, kalau suaminya oke, why not lah gitu kan. Kalau misalkan suami nggak mengizinkan, ya istrinya juga nggak usah ngotot lah gitu. Mungkin kayaknya istrinya yang merasa dieksploitasi. Iya. Kalau misalkan ya suaminya mendukung-dukung aja, kayak siapa ya, Sri Mulyani kan, suami Iya. tidak pernah tampil tapi kan Iya, betul. dia sangat mendukung gitu kan. Iya. Bu, mungkin ini kita tidak terlepas dengan bahwa latar belakang pendidikan pun sangat mempengaruhi, gitu Sangat. ya. Iya. Nah, untuk seorang pemimpin perempuan yang amanah dan berkah menurut Ibu seperti apa? Pemimpin itu kan diuji dari dirinya sendiri ya. Kan semua diri kita itu adalah pemimpin ya. Suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kalau misalkan mau berkah otomatis satu amanah ya. Gitu. Sekarang kalau misalkan kita mau ngukur, jadi pemimpin itu sebetulnya kan susah. Tapi kok orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin? Karena apa? Karena ada keuntungan bisnis di balik niatnya untuk menjadi pemimpin tersebut. Saya belum yakin ya kalau misalkan ada pemimpin yang mau maju karena memang ingin melayani rakyat dan sebagainya. Saya enggak, karena itu semua jargon-jargon politik yang udah biasa ya gitu. Jadi kalau misalkan memang negara ini mau berkah, pemimpin dan orang-orang yang dipilih oleh pemimpinnya itu ya harus orang-orang yang benar-benar amanah ya. Bu, apa yang mempengaruhi kehidupan Ibu sehingga Ibu memilih untuk menjadi seorang wanita yang karir, yang seorang wanita yang luar biasa yang bisa mandiri? Apa sih, Bu, awalnya? Sehingga Awalnya? Ibu, ya. Saya tuh dari sebelum menikah saya sudah bilang sama ayahnya bahwa suatu saat saya harus punya kehidupan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Saya minta kepada dia, saya minta didirikan 10 tahun pertama dalam pernikahan saya ingin membesarkan anak-anak dengan tangan saya sendiri. Saya nggak pernah punya pembantu karena saya memang ngelamar di luar ya. Saya tidak pernah punya pembantu. Anak-anak tuh benar-benar saya asuh dan saya besarkan. Saya ajarin segala macam. Itu benar-benar saya menjadi madrasah pertama buat mereka. 10 tahun kedua, saya ingin kuliah lagi. 10 tahun ketiga, saya ingin menikmati hidup. Itu aja sih sebenarnya. Dan 10 tahun pertama saya benar-benar membesarkan anak-anak. Saya jadi ibu rumah tangga dan saya tidak pernah berkarir. 10 tahun kedua saya memang belajar, banyak belajar sana sini. Ya sekarang tinggal menikmati hidup dan anak-anak udah besar. Saya mau ngapain lagi gitu loh. Saya tinggal menunggu waktu aja dan saya kepingin sisa waktu ini bermanfaat. Kan sayang. Kita udah dilahirkan, udah diciptakan dengan sedemikian rupa, terus kita mau nganggur gitu. Ini sayang banget kan? Ya, baik, Bu. Oke. Terakhir, saya pernah mendengar Ibu mengatakan bahwa Ibu akan membantu memanifestasikan dia menjadi kenyataan seperti itu. Terakhir, Ibu sampaikan pesan untuk para wanita Indonesia bagaimana cara memanifestasikan dia menjadi kenyataan seperti impian Ibu yang sekarang sudah menjadi kenyataan tentunya ya, Bu. Tentunya untuk memanifestasikan sebuah mimpi itu kita harus punya tujuan. Jadi orang yang paling sial itu bukan orang yang gagal mencapai tujuan, tapi justru orang yang tidak punya tujuan hidup. Di sini tuh kita punya banyak sekali orang yang tidak punya tujuan hidup. Dengan orang yang usia yang sudah tua, sudah harusnya mapan, mereka masih bingung mau ngapain dia sekarang gitu loh.
untuk memanifestasikan itu, tentunya kita harus punya doa, punya impian, punya action. Dan yang terakhir itu kita jangan pernah berhenti bergerak. Itu aja. Itu ya Bu ya. Iya. Ibu terima kasih untuk sesuatu yang sangat apa ya, namanya sangat bermanfaat, terutama juga untuk para pemirsa Cipanas TV, khususnya untuk saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi, Ibu jangan bosan-bosan. Kita akan ketemu lagi dengan tema yang lainnya, Bu ya. Iya. Oke. Iya. Baik pemirsa Cipanas TV, demikianlah talk show saya bersama Ibu Dian Rizkianawati, seorang wanita yang sangat luar biasa, putra daerah dari Cianjur. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan tema yang lain. Akhirnya, salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke. Udah, masih nyala.